Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Meskipun disebut surat Korintus yang kedua atau 2 Korintus di dalam Alkitab kita, ada banyak petunjuk dalam surat ini yang mengatakan bahwa ini bukanlah surat yang kedua yang pernah ditulis Paulus kepada jemaat Korintus kuno. Paulus memulai komunitas Yesus ini beberapa waktu yang lalu di salah satu perjalanan misinya. Kisahnya dapat kita baca di kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Dan setelah melanjutkan perjalanannya, dia mendapat laporan bahwa jemaat di sana sedang menghadapi banyak permasalahan. Sehingga dia menulis surat yang kita sebut 1 Korintus untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan tampaknya banyak anggota jemaat yang menolak pengajaran Paulus dalam surat itu dan memberontak melawan otoritasnya. Dan juga dalam surat ini kita pelajari bahwa Paulus menindaklanjuti hal ini secara pribadi yang dia sebut sebagai kunjungan yang menyakitkan. Dan setelah itu dia mengirim sebuah surat yang dia katakan ditulis dengan kepedihan dan air mata. Setelah semua tindakan ini, kebanyakan tapi tidak semua, jemaat Korintus menyadari kesombongan mereka dan mereka meminta maaf kepada Paulus. Mereka ingin berdamai. Jadi Paulus menulis surat ini untuk meyakinkan mereka akan kasih dan komitmennya. Surat ini dirancang dengan 3 bagian utama di mana masing-masing bagian membahas topik yang berbeda. Jadi pertama-tama, Paulus menyelesaikan rekonsiliasinya dengan jemaat Korintus. Kemudian di pasal 8 dan 9, dia membahas topik mengenai kemurahan hati yang terlupakan. Dan di pasal-pasal terakhir, Paulus menantang jemaat Korintus lainnya yang masih menolaknya. Mari kita telusuri lebih lanjut dan kita lihat bagaimana semua topik dijabarkan. Paulus membuka surat ini dengan mengucap syukur atas Allah yang penuh belas kasihan dan sumber penghiburan, yang membawa damai dan penghiburan bagi dia dan jemaat Korintus selama masa perpecahan dan perselisihan ini. Dia mengakui bahwa segala sesuatunya terasa tegang sejak kunjungannya yang menyakitkan. Dan dia menjelaskan bahwa dia telah memaafkan mereka. Dia ingin sebuah hubungan yang terbuka dan jujur. Tetapi mengapa mereka menolak Paulus? Akan diketahui kemudian dalam surat ini bahwa jemaat Korintus telah mengabaikan Paulus sebagai seorang pemimpin. Dia miskin, memperoleh penghasilan sangat kecil dari kerja kasar. Dia mengalami penganiayaan dan penderitaan yang tanpa henti. Seringkali dia tidak memiliki rumah dan di atas semuanya itu, dia tidak pandai bicara di depan umum. Sehingga ketika jemaat Korintus diperkenalkan kepada pemimpin Kristen lainnya yang lebih mengagumkan dan lebih kaya, mereka mulai kurang menganggap Paulus. Mereka sebenarnya malu terhadap dia. Pertama-tama, Paulus meresponinya dengan menunjukkan bahwa penyanjungan mereka terhadap para pemimpin ini hanya karena kekayaan dan kefasihan mereka, merupakan sebuah pengkhianatan terhadap Yesus. Hal itu menunjukkan sistem nilai yang benar-benar rusak. Kepemimpinan Kristen yang sejati, kata Paulus, bukanlah menyangkut status atau promosi diri. Paulus menggambarkan dirinya dan rasul-rasul lainnya sebagai budak tawanan kepada Raja Yesus yang menuntun mereka kepada sebuah prosesi kemenangan. Pekerjaan Paulus bukan untuk membuat orang terkagum, melainkan untuk mengarahkan orang-orang kepada satu pribadi, Yesus. Kemudian dia menyinggung permintaan jemaat Korintus supaya dia menyediakan beberapa surat rekomendasi untuk membuktikan otoritas dan mandat yang telah diberikan kepadanya. Dan hal ini konyol bagi Paulus. Gereja mereka bahkan tidak akan ada jika dia tidak memulainya. Sehingga dia berkata bahwa mereka adalah bukti dari kepemimpinannya yang sejati, merekalah surat rekomendasinya. Dia dengan cerdik mengutip perkataan Nabi Yeremia dan Yehezkiel bahwa Roh Allah telah menuliskan surat rekomendasinya di dalam hati mereka sebagai umat perjanjian barunya. Jemaat Korintus seharusnya tidak membutuhkan bukti yang lebih dari itu. Sekarang, penyebutan perjanjian baru ini membuat Paulus membahas perbandingan antara perjanjian lama antara Allah dan Israel melalui Musa dan perjanjian baru antara Allah dan jemaat Korintus melalui Yesus di dalam Roh. Perjanjian lama yang diadakan di Gunung Sinai sungguh mulia sehingga membuat Musa sendiri bersinar dengan kemuliaan Allah. Namun kemuliaan itu akhirnya pudar, belum lagi fakta bahwa hukum perjanjian itu tidak efektif untuk mengubah bangsa Israel. Tetapi perjanjian yang baru bedanya adalah bahkan lebih mulia lagi. Karena Yesus yang telah bangkit adalah kemuliaan Allah, dan dia hidup selama-lamanya, dan Roh-Nya Allah yang sekarang mengubahkan orang menjadi lebih setia dan adil seperti Yesus. Nah, semua ini kedengarannya menakjubkan. Maksud saya, siapa yang tidak mau berada dalam kemuliaan Tuhan? Tetapi Paulus melanjutkan dengan menunjukkan bagaimana paradoks salib memutarbalikkan pandangan jemaat Korintus tentang kemuliaan dan kesuksesan. Bukankah kemuliaan Yesus sebagai Raja datang melalui penderitaan, penyalipan, dan kematiannya? Di kayu salib, Yesus menyatakan keselamatan dari Allah. Dia mati bagi dosa-dosa dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Tetapi salib mengerjakan yang lebih lagi.
Salib mengungkapkan karakter Allah. Dia adalah kasih yang menderita dengan memberi diri sepenuhnya demi kesejahteraan orang lain. Salib juga mengungkapkan cara hidup salib yang baru. Dan tujuan Paulus adalah hidup dan pelayanannya meniru salib. Sehingga meskipun karir kerasulannya telah ditandai dengan kerendahan hati, menderita kemiskinan, semuanya itu hanyalah untuk melayani jemaat Korintus. Jadi ketika mereka mencela kemiskinan dan penderitaan Paulus, mereka juga mencela Yesus. Cara hidup dan kepemimpinan Paulus sebenarnya merupakan bukti bahwa dia sejatinya mewakili Yesus yang disalibkan dan telah bangkit. Paulus sangat ingin berdamai dengan jemaat Korintus, namun dia tidak akan berhenti menasihati sampai mereka benar-benar diubahkan dan menghayati paradoks salib yang membalikkan keadaan. Setelah seruan yang penuh perasaan ini, Paulus melanjutkan dengan menjelaskan topik kemurahan hati yang terlupakan. Jadi orang Kristen Yahudi yang ada di Yerusalem, mereka jatuh miskin oleh karena bencana kelaparan. Dan Paulus menggalang dana di antara gereja-gereja baru yang dimulainya, yang pengikutnya kebanyakan orang non-Yahudi. Mereka semua ingin mengirimkan dana bantuan sebagai simbol kesatuan mereka di dalam Yesus Sang Mesias. Dan begitu banyak gereja yang senang untuk memberi, tetapi jemaat Korintus di tengah-tengah semua konflik dengan Paulus ini belum pernah mengumpulkan pemberian. Bagi Paulus, ini bukan hanya tentang uang. Ini menjadi pertanda lainnya bahwa jemaat Korintus belum diubahkan oleh Injil tentang Yesus. Yakni inti pemberitaannya adalah kisah tentang kemurahan hati. Paulus berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Dia menceritakan kisah Injil melalui metafora keuangan. Yesus menyerahkan kemuliaannya atau kekayaannya dan merendahkan dirinya sendiri untuk mati seperti budak yang malang. Sehingga orang lain yang miskin karena dosa dan kematian dapat dimuliakan dan menjadi kaya melalui kekayaan kemurahan Allah. Menjadi seorang Kristen adalah mengizinkan kisah ini meresap jauh ke dalam pikiran dan hati kita. Mengizinkannya mengubah kita menjadi seseorang yang lebih murah hati, lebih bersedia untuk berbagi hidup dan sumber daya untuk menolong orang lain. Di bagian akhir surat, Paulus berfokus pada sumber utama konfliknya dengan jemaat Korintus. Kelompok pemimpin hebat itu yang dengan sarkastik dia sebut para rasul super. Jadi mereka datang ke Korintus mempromosikan diri mereka sendiri dan berbicara buruk tentang Paulus sebagai pemimpin malang yang tidak berhasil. Dan dengan resiko terdengar seperti promosi diri, Paulus berkata, "Apakah orang-orang ini benar-benar ingin membandingkan mandat?" Dia sepenuhnya siap menghadapi mereka. Apakah mereka ahli Alkitab Yahudi? Ya, Paulus pun demikian. Asal kamu tahu, dia adalah orang Farisi. Dia telah menghafal seluruh isi Alkitab. Mereka ingin menyombongkan diri tentang pengetahuan superior mereka mengenai Yesus. Paulus benar-benar telah melihat dan bergaul dengan Yesus yang telah bangkit. Dia benar-benar mendapat penglihatan tentang ruang tahta surgawi Yesus. Namun yang terpenting, Paulus telah memberikan seluruh hidupnya bagi misi Yesus. Dia mengorbankan kenyamanan dan stabilitasnya dan tidak pernah meminta uang dari jemaat Korintus. Tidak seperti para rasul super yang minta bayaran mahal. Paulus bekerja untuk penghidupannya sendiri. Tetapi Paulus berkata, dia menolak untuk membanggakan pencapaian-pencapaian ini karena semua ini bukanlah hal yang sangat penting sebagai orang Kristen. Sebaliknya, dia akan membanggakan betapa cacatnya dan lemahnya dia. Karena di dalam kelemahan inilah dia menemukan kasih dan belas kasihan Yesus. Atau seperti yang pernah dikatakan Yesus kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Paulus menyimpulkan surat itu dengan peringatan serius kepada jemaat Korintus. Mereka perlu memeriksa diri mereka sendiri. Cibiran mereka terhadap Paulus dan jalan hidupnya, cinta mereka kepada para rasul super, semuanya menunjukkan bahwa mereka tidak memahami siapa Yesus pada tingkat yang paling mendasar. Mereka tidak hidup seperti pengikut Yesus yang sudah diubahkan. Sehingga dia mengundang mereka, sekali lagi, untuk merendahkan diri di hadapan kasih Yesus. 2 Korintus memberikan jendela yang sungguh unik ke dalam kehidupan Paulus dan paradoks yang ada di hadapan kita oleh salib Yesus. Salib menantang nilai-nilai kita, cara kita melihat dunia. Kita menghargai kesuksesan, pendidikan, kekayaan, namun Allah menghargai kerendahan hati dan kelemahan. Karena kasih dan kuasa-Nya telah diperkenalkan melalui penderitaan kematian dan kebangkitan Yesus. Salib juga melepaskan kekuatan transformasi dan kehadiran Roh Kudus untuk memperlengkapi para pengikut Yesus mengambil jalan hidup salib dan menjadikan itu milik mereka. Dan itulah isi surat Korintus yang kedua.